4 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Nehemia setelah kitab Esra. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kembali kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tapi kami terus membangun tembok sampai setengah ini dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa ada waktu menilai firman, merenungkan dan mendapat pelajaran daripada firman Tuhan. Adalah seorang yang bernama Nehemia. Dia salah seorang yang diangkut ke pembuangan dan dia hidup bekerja di istana Susan. Sementara ada bangsa Yahudi juga yang tetap tinggal di kota Yerusalem. Saudara, dalam hidup kita ini tidak selalu orang senang kita maju. Ada bisa saja oposisi atau yang tidak suka. Seperti itu dalam hidup ini, ada terang, ada gelap. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, satu kali adalah seorang bernama orang Yahudi, orang yang baik, yang dia tidak ikut ke pembuangan, namanya Hanani. Dia pergi ke tempat pembuangan dan bertemu dengan seorang yang bernama Nehemia. Nehemia seorang yang sangat beruntung. Sementara rakyat dalam pembuangan, dia bisa tinggal di istana Susan, di Puri Susan. Pekerjaannya, keahliannya adalah dia seorang yang bisa meramu minuman raja. Jadi seorang yang dipercayakan meramu minuman raja, bukan saja dia bisa mencampur sedemikian rupa sehingga minuman itu sangat menyenangkan, sangat sehat, sangat berguna, tetapi dialah yang menentukan terakhir apakah minuman itu layak, ya, bebas terseleksi, tidak terkontaminasi, tidak ada racun, untuk bisa sampai pialanya ke tangan raja. Jadi dia punya banyak pembantu mengerjakan semua minuman-minuman itu.
Dia sangat ahli. Berarti dia adalah orang yang anak Tuhan yang sangat dipercaya. Dia sangat diberkati. Jadi harus diuji dulu minuman itu. Benar-benar dia coba, dia tahu apakah beracun, sehat, bermanfaat atau tidak. Dan kalau sempat lolos, taruhannya adalah bahwa Nehemia harus mati. Dia sangat bahagia tinggal di sana. Dan raja sangat bangga memiliki seorang Yahudi yang ahli di bidangnya dan boleh menyelamatkan keselamatan jiwa melalui makanan minuman akan dikonsumsi oleh raja. Saudara tahu kalau orang-orang penting di dunia ini mereka punya pengawal. Kalau ada raja atau presiden negara lain datang ke negara kita, ada tim juru masak istana yang men-screening semua apa yang mau dihidangkan, apa yang mau diminum, itu semua juga diseleksi oleh bagian menyeleksi dari negara lain. Apakah makanan, tempat tinggal, semua sambutan dari mulai turun pesawat itu aman, itu ada ring 1, 2, 3, apa yang mau diminum semua terjaga. Betapa hebatnya seorang anak Tuhan bernama Nehemia dipercayakan oleh bangsa lain, bangsa penjajah, untuk boleh menjaga keselamatan seorang raja yang ada tinggal di Puri Susan. Satu kali datanglah kunjungan saudaranya dari Yerusalem, berjumpa dengan Nabi, dengan Nehemia. Apa kabar di kampung kita? Dia berkata, kabar menyedihkan. Apa yang terjadi? Tembok Yerusalem rubuh. Lubang sana sini, pintu-pintu gerbang terbakar habis. Bait Allah makin rusak. Demi mendengar itu, demi imannya kepada Tuhan, dia boleh jauh tinggal di antara orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan, tetapi imannya ada di Yerusalem. Imannya ada kepada Tuhannya Israel. Dia tidak terkontaminasi dengan kemewahan istana Susan, Puri Susan. Tidak. Dia tetap ingat bait Allah, tempat hadiran Allah umat yang masih tertinggal di sana, yang sangat menderita. Oleh sebab itu dia meratap, menangis sedih sekali. Dalam pasal 1 dikatakan dia berpuasa. Padahal dia kaya raya, harusnya dia tidak mau ambil pusing. Ya udah, saya senang, keluarga saya, famili, keluarga besar saya sudah nyaman. Ngapain dipikirkan yang lain? Seolah-olah kita sebagai orang yang hebat, ngapain dipikirkan jemaat yang lain, anggota ini ngapain sih? Kira-kira demikian. Tapi Nehemia tidak demikian. Dia ambil waktu berpuasa. Tuhan, petaka kesedihan umat Israel, bangsaku di sana adalah petakaku, kesusahan mereka, derita mereka, ketidakaman mereka adalah ketidakamananku. Kemudian dia berpuasa, dia berdoa. Tapi dia sebagai tugas yang bijaksana, dia kembali bekerja. Satu kali saudara, dia menghidangkan santapan, hidangan kepada raja. Tetapi raja melihat air muka, wajah daripada Nehemia tidak berseri, begitu susah. Raja tahu pekerjaannya yang baik. Dia selalu mempekerjakan, memberi upaya yang terbaik. Tapi kenapa tiba-tiba pelayanku ini yang sangat setia, komitmen, duduk, dipercaya, kenapa susah? Apa yang kurang? Yang aku kasih baginya. Kemudian raja bertanya, ada apa? Kenapa wajahmu tidak berseri? Dia katakan, kenapa? Betapa tidak aku bersusah hati, sebab tembok perlindungan kota leluhurku, nenek moyangku Yerusalem telah roboh. Tembok-temboknya terbakar habis. Betapa hatiku susah. Seolah-olah dia tidak sanggup lagi untuk melayani raja. Tapi itulah kemurahan hati Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan hati raja yang tidak kenal Tuhan. Saudara, dalam hidup ini, dalam bertuhan, saudara yang kekasih,
Kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan untuk menolong kita, saudara. Menolong komunitas kita. Kalau memang benar-benar kita ada di dalam jalan Tuhan. Sehingga Raja berkata, ini bagaimana? Izinkan aku yang mulia untuk kembali sejenak ke kampung halaman kami. Berbuatlah demikian. Dia pun berangkatlah, saudara. Ditinggalkan kenyamanan, fasilitas istana, semua kemewahan dia tinggalkan. Siapa ada anak Tuhan yang mau seperti itu? Pulang ke Bonapasogit untuk memperhatikan kampung yang tidak terlindungi. Saudara, tembok Yerusalem itu adalah simbol perlindungan Tuhan. Ya. Demikian juga gerbang-gerbang buat masuk itu adalah juga simbol-simbol perlindungan dan berkat-berkat untuk masuk ke kota Yerusalem. Simbol perlindungan untuk bisa beribadah dengan tenang di bait Allah. Simbol perlindungan buat penduduk kota Yerusalem. Dia pun pulang dan mengumpulkan umat yang ada di sana. Poin yang harus kita pikirkan adalah nomor satu, sedang dalam hidup ini kita mesti punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, yang dia lihat nomor satu adalah perlindungan, keamanan. Sehebat-hebatnya satu bangunan baik Allah, kalau tidak ada sistem keamanan, security yang kuat, semua bisa kacau. Semua bisa rusak. Demikian juga pada zaman dahulu, satu kota perlu ada perlindungan tembok yang sangat tinggi. Dan di atas tembok itu, yang tebal temboknya itu mungkin ada 3 meter, bisa kuda berjalan di atas untuk prajurit menjaga dari kejauhan. Kalau ada orang datang mau menyerang, itu tembok yang begitu tebal, pintu gerbang yang kokoh. Dia berpikir, kalau tembok perlindungan kota saja sudah rubuh, bagaimana bait Allah bisa aman? Kalau tembok itu sudah roboh di sana sini, bagaimana penduduk Yerusalem boleh tenang? Bagaimana darah dagingku, leluhurku, keturunan nenek moyangku boleh tinggal tentram? Saudara, dalam hidup ini kita harus ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dalam bernegara, kita bela negara. Rasa tanggung jawab dengan kota, kita berdoa bagi kota kita. Rasa tanggung jawab ketika kita bekerja di satu tempat, mesti ada rasa tanggung jawab karena kita hidup dari penghasilan kita begitu. Demikian juga rasa tanggung jawab terhadap satu jemaat mesti ada. Amin Bapak Ibu. Di mana kita berjemaat, sebagaimana warnanya, kita mesti ada beban tanggung jawab. Aku di sana hidup imanku, aku berdoa, aku bergumul, aku dilayani, aku diberkati, aku berjuang. Aku harus ada di sana. Demikian juga dalam rumah tangga. Serusak-rusaknya satu rumah tangga, jangan pernah tinggalkan rumah tanggamu. Orang bertanggung jawab buat seisi rumahmu, anak, istri, semua yang tinggal di rumah kita. Itu mesti ada satu perlindungan. Nama baik satu keluarga itu dipegang semua anggota keluarga. Jangan ada yang memburukan keluar kemana. Ini keluargaku, ini saudaraku, ini darah dagingku, ini istriku, ini anakku, ini suamiku, ini keponakanku, ini cucuku, semua yang ada. Saudara harus bela. Amin. Itu perlindungan. Nama baik lebih berharga daripada harta. Amin. Nama baik itu penting. Dan yang mengangkat harga kita itu diri kita lah. Yang mengangkat nama gereja kita ini diri kita lah. Yang mengangkat nama keluarga saudara, saudara lah. Jangan berharap orang lain. Kenapa? Orang lain berusaha seperti tadi Tobia, Sanballat, ada oposisi. Saudara pikir kalau saudara makin maju, makin diberkati, makin kaya, orang lain cenderung senang? Jangan pikir.
berusaha orang menyaingi, menjatuhkan. Itu hukum alam. Hukum alam. Misalnya kasih dalam hidup ini kita perlu ada upaya satu kesatuan. Jadi ketika dia pulang, didatangilah saudara-saudaranya. Jemaat yang ada, mari kawan. Ya, aku rela tinggalkan istana gajiku ini. Aku dapat izin cuti sekian lama oleh raja. Ya, demi kalian, demi Bonapasogi, kalau itu dikatakan, demi kampung kita ini, demi marga kita ini, demi keturunan kita orang Yahudi ini, kita harus bangun kembali tembok ini. Dia galang, dia kunjungi satu persatu. Ayo mari kita membangun, kita susun ini, kita susun ini, kita susun ini. Dan saudara, itulah makanya ada persatuan tergerak. Kalau saudara ada satu himbauan buat kemajuan dalam kelompok komunitas yang baik di mana saudara ada, saudara perlu mendukung. Dalam kelompok komunitas gereja juga begitu, perlu seperti itu. Sebab apa? Itu menjadi berkat bersama bagi semua kalau kita kompak. Amin. Demikian juga dalam rumah tangga saudara, kalau semakin utuh satu rumah tangga kompak, satu visi, semua kebagian berkat. Kalau saudara punya anak 5, satu kaya anaknya, yang kaya harus memberkati, yang kurang demikian sebaliknya. Jadi karena saling mendukung, semua maju bersama. Amin Bapak Ibu. Itu berkat bersama. Jadi jangan ada yang berlomba buat tinggal. Aku nggak mau Pak, aku nggak mau Nah. Semua, kalau saudara punya anak berapapun, semua harus berlomba maju. Amin. Itu berkat bersama dan akan menjadi kebanggaan saudara dan orang lain tidak, saudara. Tidak akan senang. Itu tadi bagian oposisi. Jadi ketika mereka mulai bekerja, saudara, kamu bagian sana ya, naikkan batu. Kamu bagian sana ya. Dan akhirnya dikatakan mulai menyatu dari ujung sana, terus bergerak bersama-sama naik, akhirnya menyatu. Tapi ketika mereka bekerja, datang musuh dari orang Samaria, orang Amon, orang yang tidak percaya Tuhan, yang membenci kuasa kegelapan. Apa mereka katakan? Apa mereka pikir mereka bisa membangun kembali? Lewat saja sebentar, anjing hutan melompat terbunuh. Apa mereka mau datang membawa persembahan buat rumah Tuhan mereka? Gak mungkin. Tetapi karena doa Nehemia beserta orang Israel, karena mereka mau bekerja sama, mau berkorban, ayat tadi mengatakan menyatu kembali tembok Yerusalem. Amin Bapak Ibu. Dalam hidup ini saudara perlu nomor satu, kalau kita ada satu masalah perjuangan yang membuat kita mau runtuh seperti tembok perlindungan saudara. Saudara, hidup ini perlu perlindungan. Salah satu perlindungan sama kita saudara apa? Perlindungan terhadap kesehatan, perlindungan terhadap ekonomi, perlindungan terhadap intelektual, pendidikan penting, dan sebagainya. Untuk membuat kita ini hidup survive, perlu ada perlindungan demi perlindungan. Dan tembok perlindungan itu perlu dibangun dengan kerja keras dan bersama-sama. Apapun. Nomor satu dalam hidup ini adalah perlindungan. Tanpa perlindungan, saudara, habis, bisa hilang. Jadi security, keamanan dalam hidup ini itu nomor satu. Orang bilang, katakan safety first. Biarpun hebat pekerjaan job kita ini, kalau sudah kecelakaan, untuk apa? Untuk apa? Keamanan, perlindungan, asuransi, insurance, jaminan keselamatan, kesehatan hari depan nomor satu dalam hidup. Dan bersama Tuhan dalam doa, puasa, meratap Nehemia, Tuhan menggerakkan raja untuk boleh pulang. Tuhan menggerakkan semua bangsa kita kompak. Kita juga jemaat GPD Leicester Jaya, kalau maju saudara, jangan ada jemaat yang menjadi oposisi. Amin. 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 Dimanapun
oposisi, tapi jangan menjadi bagian yang oposisi. Jangan. Kalau kita mau diberkati, jangan menjadi bagian oposisi, tapi bagian yang bergandeng tangan. Satu dari sana, aku ini om, aku dari sini dukung om. Dan itu semua buat Tuhan. Saudara mau maju seperti itu, persatuan, perlindungan, kerjasama, doa, puasa, itu membuat kita saudara menjadi maju saudara kekasih. Dan pada waktu itu juga dikatakan, kalau kita lihat dalam pasal ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Mereka juga ketakutan sebenarnya, diejek, diancam, dibuat kalimat yang mematikan semangat, sehingga mereka juga itu satu tangannya memegang senjata bawa perlindungan, satu tangannya bekerja, siap-siap siang malam jaga. Kalau sempat datang musuh, mereka kompak menyerang. Tapi karena mereka kompak, tidak ada yang tidak diselesaikan. Apa yang terjadi juga saudara? Doa daripada Nehemia. Kadang-kadang saudara, doa itu tidak selalu doa berkat. Saudara, ada kalanya dalam hidup ini saudara, kita berdoa supaya musuh itu hancur. Memang ada firman Tuhan mengatakan, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tapi untuk sesuatu yang merusak pekerjaan Tuhan, tidak ada ditolerir oleh Tuhan. Berdoa supaya segala niat jahat Tuhan hancurkan. Amin. Harus seperti itu. Perang Israel dengan Iran harus seperti itu. Harus berusaha hancurkan musuh, kan begitu. Walaupun Pope Leo bilang kasihlah begini, dalam kekristenan tidak ada peperangan, hidup peperangan. Pope Leo bilang boleh damai sehingga terang sama dia, gesek-gesekan. Saudara pro mana? Pope Leo atau Trump? Bingung kan? Pembalap pro Trump. Teroris harus hancur. Karena di Alkitab juga begitu. Musuh itu memang harus dilawan. Kita lihat doa daripada Nehemia. Pasal 4 tadi. Ayat 4, ya ayat Alkitab saudara. Inilah doa seorang yang diurapi Tuhan. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Jangan suka menghina ya. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu, muji Tuhan, dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Oposisi pasti ada. Dimanapun saudara bekerja, pasti ada yang gak senang. Rumah tangga saudara bahagia, pasti ada orang, mungkin tetangga atau siapa, tidak senang sama saudara. Oposisi pasti ada. Tapi saudara, tetaplah berdoa sama Tuhan. Amin. Tuhan itu baik bagi orang yang minta perlindungan kepada. Tetapi kami pasang dalam hidup saudara setiap keluarga, apapun masalah ekonomi keuangan, tetapi aku Tuhan, keluargaku, istriku, anak-anakku komitmen, kami tetap membangun perlindungan buat keluarga kami. Seperti itu saudara kasih. Kita semua harus maju. Bapak-bapak tak berdoa bagi tiap keluarga yang dengar Tuhan, beri perlindungan. Kali itu nomor satu. Biar saudara punya banyak macam-macam, kalau tanpa perlindungan semua sia-sia. Jadi Allah perlindungan itu nomor satu yang perlu ada di dalam kehidupan kita ini saudara yang kasih. Tetaplah kita melayani Tuhan saudara. Amin Bapak Ibu.
jangan tempatkan diri menjadi bagian oposisi. Saudara berbahagia, apapun tetaplah menjadi bagian berkah. Kebetulan hari ini kita harus sukacita Kompria ya, amin. Kompria, Gembala begini mau sangat dari hati Bapak Gembala yang paling dalam. Mohonlah kalau kita yang jemaat di sini Kompria yang sudah merit khususnya ya, yang tidak bekerja, kalau boleh hadir nanti Bapak Gembala tunggu jam 6. Boleh yang hadir ini bapak-bapak lambaikan tangan dulu mau hadir nanti, paling tidak bikin semangat buat saya. Ini penting. Puji Tuhan. Ya. Oke ya Pak Sagala Pak ya. Sebenarnya tidak melambai. Nanti hadir Pak ya, Bapak Gembala menunggu sana. Ya. Kalau ada kemeja putih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita pakai dasi. Amin. Amin. Karena bukan Bapak Gembala yang ditinggikan, Tuhan juga opomen. Siapa ditinggikan? Tuhan, karena paskanya Tuhan, bukan ulang tahun opomen. Kan? Situlah kita menjadi berkat. Bagi teman-teman kita yang tidak sempat hadir pagi ini, manis saya datang. Dan juga buat anak-anak muda yang laki-laki boleh hadir membantu. Baik di musik, hadir buat meramaikan. Karena pelayanan pria itu sempatnya kita ya. Ini bukan amal. Nggak ada istilah di gereja gitu. Ama, ina enggak, kaum wanita, kaum pria, terus pemuda, remaja. Itu komunitasnya. Jadi yang laki-laki lebih hadir. Saya berharap semua boleh hadir nanti ya. Kita mau menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya. Semua boleh kita ambil bagian. Mari kita maju dalam Tuhan, jangan lemah. Mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Mari kita bangkit dari dalam